Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita menjadikan dan syukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di hari ini, hari kelima ya. Kita mulai Rajab itu Rabu, Senin, Rabu, kami cuma Sabtu, Ahad hari kelima bulan Rajab 1443 Hijriah. Tiada kata yang pas untuk kita ungkapkan kecuali puji syukur pada Allah SWT. Allah berikan kesehatan dan kekuatan dan kesempatan sampai hari ini, dan sesuai dengan harapan kita dan harapan yang biasa oleh sahabat dipanjatkan doanya. Jadi kalau 6 bulan setelah Ramadan, doa mereka, ya Allah terimalah apa-apa kebaikan amal ibadah kami di bulan Ramadan. Tapi ketika menjelang kedatangan Ramadan 6 bulan atau 5 bulan sebelumnya, mereka berdoa, ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan berikutnya. Di Ramadan merupakan bulan yang dirindukan gitu kan oleh kaum muslimin, karena Allah bukakan di dalam Ramadan itu pintu-pintu kebaikan dan juga peluang pahala yang luar biasa. Bukan berarti di bulan lain nggak ada, tapi bulan Ramadan lebih utama dan lebih diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kita untuk berbuat kebaikannya. Semoga ya di kurang lebih yang berapa 53 harian kurang lebih, kita mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kembali berada di bulan Ramadan, dan semoga jangan lagi ada PPKM ya, karena biasanya kembang-kembang menjelang Ramadan PPKM muncul lagi biasanya. Iya kan, 2 tahun berturut-turut kita PPKM lagi, kemarin Imlek kagak pada PPKM ya. Nah, karena Ramadan aja. Baik, kita kembali sampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua saat kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam turun, Islam muncul di tengah masyarakat yang belum tertata rapi, belum teratur dengan baik, bahkan banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ya, atau perlu dibereskan ya. Di antaranya ya yang ada dalam syariat kita kemudian dihapuskan, cara-cara dengan cara Allah Subhanahu wa taala perbudakan itu dihapus, tapi dengan proses yang panjang ya. Nah, kemudian ada lagi kebiasaan yang waktu itu nggak ada dosa, nggak ada apa, yaitu mabuk, khamr, minum arak ya. Karena Islam ingin menjadikan masyarakat atau umat itu punya nilai dan martabat yang tinggi, maka apapun yang merusak akal itu diharamkan, diantaranya arak ini. Arak yang menjadi objek pertama, tapi kan berkelanjutan sampai sekarang kepada al-mukhadirat namanya, narkoba dan sebangsanya, kan ada benda padat yang ada berupa pil dan segala macam, tapi tetap arahnya kepada merusak atau menutup akal, maka Islam itu mengharamkannya ya. Nah, ada lagi riba pun diberantas istilahnya ya. Namun semua prosesnya dengan bertahap. Karena kalau di masyarakat umpamanya hamba sahaya sudah di mana-mana, bahkan kita tahu di awal Islam itu Zaid bin Harisah itu kan adalah hamba sahaya, dimerdekakan sama Nabi menjadi maula atau ya pembantu ataupun yang berkhidmat kepada Nabi. Kemudian kita tahu kisah Bilal ya, disiksa luar biasa oleh Umayyah majikannya, kemudian ditindih batunya di tengah panasnya terik matahari dan di atas batu, dan dia tindih dengan batu ya. Itu pun hamba sahaya sampai dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Nah itu, kalau hari itu, saat itu, atau syariat di awal Islam, atau dari saat Islam datang kemudian satu saja perintahnya, merdekakan semua hamba sahaya tanpa kompensasi, apa yang terjadi? Bakalan banyak penentangan ya kan? Bayangkanlah, siapa yang punya mobil hari ini itu kan, sedekahkan kepada ustaz, ngambek lah ya, gak mungkin itu. Makanya Allah dengan proses yang maha bijaksana
Kalau ada orang yang berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, kifaratnya memerdekakan hamba saya. Kagak punya dia, beli dah sama yang punya hamba saya. Harganya berapa? 50 juta, umpamanya, murah lah gitu. Dan yang berdosa tadi beli hamba saya dimerdekakan, yang punya hamba saya kembali uangnya. Itu cara Allah. Di antaranya, walaupun ada yang proses langsung. Proses langsung itu hamba saya, Tuhan dengan keikhlasannya mengatakan antahurun kau merdeka sejak hari ini. Udah selesai. Ada lagi hamba sahaya yang perempuan, itu ada cara yang diatur dalam syariat dan itu sudah berjalan, yaitu boleh majikan menggauli hamba saya perempuannya tanpa perlu pakai nikah karena itu udah beli kok, gitu kan, kasarnya kan begitu. Dan kalau anaknya atau hamba saya perempuan ini sudah digauli sama majikannya, maka itu tidak boleh dijual belikan lagi. Biarkan di rumah dia sampai nanti si tuannya meninggal dunia, hamba saya perempuan tersebut menjadi merdeka. Itu kan. Ada lagi mukatam. Mukatam itu si hamba saya berjanji untuk memerdekakan diri sendiri dengan minta persyaratan kepada tuannya, setengah waktu buat dia usaha, setengah waktu buat dia berbakti ataupun berkhidmat kepada tuannya. Ya itu. Jadi cara Allah yang luar biasa ya. Dan akhirnya secara secara hukum hamba saya sudah tidak ada, tapi mungkin fakta boleh jadi muncul atau ada pada satu kondisi seperti hamba itu ada sosok yang tidak merdeka kan. Habis perang ada yang ditawan, terus kayak hamba saya nggak bisa kemana-mana, mau bebas harus ditebus sama keluarganya ataupun mungkin negaranya. Itu kayak hamba saya kan. Makanya Allah tidak pernah menghapus dalam asnaf zakat wafir riqab. Riqab itu hamba saya. Ada terus sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Karena boleh jadi ada orang yang seperti itu kondisinya, tidak merdeka. Ya. Ada pengekangan dan segala macam. Makanya dalam hal adanya wafir riqab itu, apakah mungkin bisa kita kiaskan kepada seorang wanita yang mungkin karena keterpaksaan dan melacurkan diri, mau keluar dari situ dia tobat beristighfar dan segala macam, mau pulang ke kampungnya, kata mucikarinya, kamu tidak boleh pergi kecuali tebus atau mengasih uang sekian juta ke mucikarinya, baru boleh kamu pulang. Nah, ketika dia tidak punya, apakah dibiarkan begitu? Islam tidak membiarkan orang kesusahan seperti itu. Makanya ketika dia terbelenggu seperti itu, ada kata-kata firqah. Itu kan naik leher, diikat-ikat. Jadi tidak bisa. Beberapa pendapat riqab itu udah kita hapus, udah kita tidak ada lagi, nggak bisa. Allah Maha bijaksana. Ketika ayat tersebut masih tetap utuh dalam salah satu asal zakat ada riqab, maka berarti pada satu saat ataupun mungkin saat kita juga banyak yang kasusnya seperti itu. Itu udah Allah hapuskan ya secara hukumnya. Walaupun panjang sampai ke zaman Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu di Basrah, ulama besar, setiap kata-katanya didengar sama jamaah atau masyarakatnya. Satu kali hamba saya yang ada di kota tersebut datang, Syekh tolong dong bicarakan di dalam khutbah Jumat itu tentang kemuliaan memerdekakan hamba saya. Satu kali datang nggak didengar, nggak dilaksanakan. Dua kali datang, sampai bosan sendiri nih hamba saya datang. Setahun berikutnya baru tuh tiba-tiba di atas mimbar di khutbah Jumat menyampaikan tentang kemuliaan memerdekakan hamba saya. Yang punya hamba saya langsung merdekakan. Mereka udah merdeka datang. Saya kenapa nggak dari dulu setahun yang lalu? Kok baru sekarang bicaranya? Kata Hasan al-Basri, saya itu punya konsep istilahnya, kalau aku mau menyampaikan sesuatu, aku lakukan dulu. Sehingga pengaruh dari apa yang dilakukan itu udah disampaikan akan lebih kuat. Makanya ada pepatah mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi lisan itu kondisi, tindakan, perbuatan lebih fasih, lebih mengena, lebih berpengaruh daripada omongan. Orang ibu, nah nyapu gitu kan, anaknya nggak mau. Tapi kalau ibu, nah yuk sama ibu nyapu, kamu sebelah sono, mau dia karena lihat contoh, lebih fasih, lebih mengena dibandingkan dengan kata-kata. Nah nyapu, ibunya main HP, mana mungkin didengar, kan gitu. Nah, maka setahun yang lalu aku ngumpulin uang agar bisa memberi hamba saya.
Setelah terkumpul uang, aku datang ke pasar budak, aku beli 2 orang hamba saya, aku merdekakan saat itu dari orang pasar. Orang pada tahu kan? Akhirnya ketika bicara di atas mimbar, apa yang dilakukan itu berpengaruh banget. Apa yang disampaikan tadi terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh Hasan al-Basri. Gitu ya. Itu bab hamba saya. Bab riba ada tuh, riba fadl, riba yang berlipat ganda itu ada, dan riba nasiah ya, karena ada waktu tambah hubungannya gitu kan. Itu juga sudah Allah atau Rasulullah tetapkan, Rasulullah hapuskan, tidak lagi dibenarkan dalam lingkungan kaum muslimin. Yang akan kita bahas adalah tentang khamr Arab. Ayat 219 surat Al-Baqarah. Walaupun ini tahap kedua, ya, maksudnya tahap kedua itu karena ada disinggung, ya, disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Arab itu cuma disebutkan wa min syajarin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakharan wa rizqan hasanah, ya. Dan dari buah anggur serta korma, ya, kalian jadikan sakar. Sakar itu di ayat An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Dan dari buah kurma, samaratin nakhil itu kurma, an-nakhl, ya. Wal a'nab dan anggur, tattakhiduna minhu sakara, kalian menjadikan darinya sakar, sesuatu yang memabukkan, wa rizqan hasanah, dan rezeki yang baik. Ya. Jadi dulu yang dipakai bahan membuat arak itu yaitu dari kurma, karena memang di Madinah adalah tempat sentra produksi kurma yang luar biasa, dan itu juga disebutkan dalam berita-berita tentang kenabian terakhir itu, bahwa Nabi itu akan berkembang di tempat yang banyak kurma. Makanya tidak bisa kita pungkiri 3 kabilah Yahudi dengan berharap nanti Nabi terakhir itu akan lahir dari sulbi mereka, dari keturunan mereka, maka mereka hijrah ke Madinah. Kabilahnya kabilah Banu Quraidah, Banu Qainuqa, Banu Nadir, itu ke Madinah. Tapi tidak ada cerita Yahudi nikah dengan orang Madinah, nggak ada. Takut nanti keturunan Nabi yang dimaksud bercampur keturunannya, itu ya. Nah, di Madinah ada banyak kurma. Nah, untuk mengawetkan, untuk membuat produk-produk lain dari kurma, yaitu tadi kurmanya kalau kita mungkin di blender ya, terus diperas airnya, kemudian disimpan, disekap, akan jadi arak. Simpan aja tuh tape ketan, ya kan? Bikin tape ketan, tutup aja 2 bulan, mabok dah. Ya kan? Fermentasi terjadi kan gitu. Apalagi ratusan tahun atau puluhan tahun gitu kan. Atau dari anggur kan, perasan anggur. Kalau baru di blender anggur nggak masalah, diminum langsung. Tapi ketika itu cairan anggur tadi diperas, ampasnya disingkirkan, ditutup pakai gentong gitu kan, tempayan, tutup dengan rapat ya, dipakai lakban, taruh aja tuh. Kan banyak tuh orang-orang barat itu kan turun ke bunkernya, tempat-tempat arak dari ratusan tahun. Cara menyimpan bahan-bahan yang bisa dengan cara begitu kan mungkin bisa lama kan gitu. Nah, disinggung oleh Allah, ada yang dibikin hal yang memabukkan, ada yang menjadi rizqan hasanah, baru singgung doang, ya. Nah, kemudian di ayat 219 ini, ya, mereka bertanya, gitu kan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang arak dan judi. Qul fihima ismun kabir. Katakan dalam 2 perkara itu ada dosa besar. Didahulukan dosanya. Wa manafi'ul linnas. Tapi ingat, ada manfaat pula bagi orang. Ya. Manfaatnya apa? Yang sebenarnya sih kalau kita urutkan, ada manfaat bagi yang menanam anggurnya. Itu kan dari situ. Ada manfaat yang mungkin memeras anggurnya. Ada manfaat bagi yang menjualnya. Tapi untuk meminumnya, di dalamnya ada dosa besar. Tapi kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima,
dan dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Nah, baru gitu tuh. Apa itu khamar? Khamar itu al-muskir min asir inab wa ghairihi. Jadi perasan anggur dan yang lainnya itu bisa dibikin arak. Ya, kalau kita kan di budaya kita ada tape. Kalau tapenya baru 3 hari dan juga dibikinnya terbuka kayak tape ketan yang dibikin oleh saudara kita dari Kuningan ya, Kuningan Jawa Barat, kan ditutupnya dibungkusnya pakai daun jambu air. Dia terbuka, ya. Tapi kalau itu ditutup berlama-lama dan cairannya nanti diperas, itu jadi mabuk. Ya, kalau udah, makanya jangan, kalau bikin tape jangan ditutup pakai stoples, ya kan? Kecuali sampai 3 hari doang atau 4 hari nggak masalah. Tapi kalau udah berbulan-bulan ditutup pakai stoples, udah jadi arak gitu ya. Nah, jadi kenapa dikatakan khamar? Karena menutupi sesuatu. Maksudnya apapun yang fungsinya menutup itu dikatakan khamar. Oleh sebab itu para wanita ya, wa khimarul mar'ah qina'uha. Khimar itu ya sama lah kata-kata seperti itu. Apa itu yang menutupi kepalanya namanya khimar atau kita katakan jilbab. Karena kalau yang namanya cadar itu namanya niqab ya. Nah, kenapa dikatakan khamar? Liana atau khamarul aqla atau khalitu, karena menutup akal. Orang lain mabuk kan ngomongnya ngaco. Ya. Dan tidak terkontrol. Makanya kalau orang mau membunuh katanya mengkonsumsi ekstasi atau apa atau arak supaya bisa berani kan gitu. Itu bukan berani, pengecut namanya ya. Nah, setelah ayat itu turun masih dikonsumsi, ya, masih dikonsumsi itu arak karena udah kebiasaan. Bayangkan kalau yang namanya banyak banget kurma mereka bikin arak diminum tiap hari dan proses itu berjalan lama ya. Berikutnya Allah turunkan firman Allah surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, bahasanya mendekati sholat, maksudnya melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kau katakan atau kau baca ya. Karena diantara syarat, bukan syarat ya, faktor yang bisa membuat sholat kita khusyuk, pertama adalah hati sedang di sini, sedang sholat ya. Bukan sedang di pasar, bukan sedang di kampung atau di kantor mikirin kerjaan, bukan, di sini kita. Itu hati di sini ya. Makanya konsep niat itu sebenarnya bukan diucapkan di awal, bukan, dihadirkan hati di sini. Aku sungguh-sungguh melaksanakannya, bukan usolinya kencang banget, pedok banget, tapi harus Allahu Akbar langsung kebayang aku hari ini ngapain, besok ngapain, kerja gimana, tugas gimana, udah itu mah sholatnya walaupun nggak batal, tetapi itu kacau sholatnya. Hadirkan hati dulu di sini dan saat kita sedang sholat. Yang kedua, pahami apa yang dibaca. Pahami apa yang dibaca. Makanya dianjurkan para imam itu membawakan ayat-ayat yang makmum kebanyakan ngerti ayat itu isinya apa, akan mendukung kehusuan karena paham apa yang dibaca ya kan? Paham banget ya. Kita tadi nggak kuat banget saya ketika Allah firman Allah dibaca ya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Ketika berdiri ruh-ruh itu dan malaikat berbaris-baris saf, mereka tidak bisa bicara kecuali yang Allah izinkan. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kok, Allah nggak ngizinin kita bicara. Kondisi itu dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar. Gak mungkin kita bisa menolak itu.
Oh itu kan cuma dongeng-dongeng masa depan atau apa. Itu keterlaluan tuh nenek lampir itu. Ya. Dari kalimul haq itu hari yang benar nggak mungkin nggak mungkin tidak akan terjadi. Itu mungkin dan pasti bagi Allah Sang Maha Mudah. Ya. Kan berat kita. Nggak ada yang kita bisa andalkan. Aku punya bapak, aku punya keturunan raja segala macam. Nggak ada itu semua. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Kan berat itu. Ya. Dari kalimul haq yang benar. Nggak mungkin melesetkan itu. Nah, jadi hatta ta'lamu wa taqulun, sampai kalian tahu apa yang dibaca. Itu harus paham. Ketiga, untuk mendukung sholat sholat itu khusyuk adalah lakukan dengan tumakninah, jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan tergesa-gesa. Sesuai dengan bacaannya, yang kita baca apa gini, dia pahami dengan mantap itu kan. Itulah faktor pendukung khusyuk sholat kita. Nah, ketika ayat itu turun, orang cari-cari celah, ya, nyari celah. Kapan waktunya tepat untuk mabuk gitu, untuk minum arak? Habis subuh mau pada kerja, habis zuhur dekat dengan asar, habis asar dekat dengan maghrib, habis maghrib dekat dengan isya. Akhirnya mereka mabuknya ba'da isya menjelang subuh, minumnya, ya. Terus kejadian, katanya Abdurrahman bin Auf menjamu para sahabat, makan segala macam termasuk minum di situ. Ketika Ali bin Abi Thalib ngimamin bacaannya, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, bener apa salah tuh? Laknya hilang. Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Total 180 derajat terbalik, ya kan? Ketika orang kafir, Muhammad gini aja dah, seminggu kami ikut ibadah dengan kamu menyembah Allah, seminggu berikutnya kamu menyembah Tuhan kami, ikut dengan para sahabat. Yang jawab bukan Nabi kan, langsung Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai hari ini, dari sejak ayat itu turun, orang kafir-kafir Quraisy itu nggak pernah menentang kok dikatakan orang kafir. Nah, ada orang Indonesia yang dia ngakunya Muslim, tapi kalau kita mengatakan ya ayyuhal kafirun itu dianggapnya kita radikal, intoleran segala macam. Orang kafir yang asli gitu kan, saat itu dipanggil sama Allah ya ayyuhal kafirun, nggak pernah marah sampai hari ini. Ya, terbaliknya dunianya, orang kafir sendiri, orang non-Islam nggak ngapa-ngapain. Yang mereka juga bilangin kita adalah anak domba yang tersesat. Mau dibilang anak domba? Terlaluan ya. Nah, anak domba kutibu ya kurang 3 bulan tuh nyari, kalau tukang sate ya kutibu kalau jajan itu mana Pak mie jadi sate yang 3 bulan ke bawah tuh enak banget dengan bawa promosnya. Tukang makan Pak. Ya. Nah, disitulah Umar berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah, itu kan. Umar berdoa, ya Allah, ya, jelaskan kepada kami tentang arak dengan penjelasan yang syafiyah. Syafiyah itu cukup, atau ada kata-kata ya, penjelasan yang tepat, ya. Makanya turunlah ayat 43 surat An-Nisa. Tapi terus Umar berdoa, karena kan masih pada minum. Sampai terjadi, katanya saat mabuk itu hampir saling bunuh. Namanya orang nggak terkontrol gitu kan. Ada pemanggil ya. Ya Rasulullah kalau bicara sampaikan kepada teman-teman. Nah, ada yang juru bicara Nabi memanggil, alla yaqrabanna sholata sakron, tidak boleh melakukan sholat orang yang mabuk. Pada Umar
fa quri'at alaihi fa qala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a. Umar masih berdoa, ya Allah jelaskan kepada kami tentang arak dengan penjelasan yang cukup. Pada saat fil Maidah, maka turunlah ayat terakhir tentang pengharaman arak adalah di Al-Maidah ayat 91 ya. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala putusannya seperti itu, tapi itu pun melalui proses ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, wal ansam, ansam itu berhala, patung keberhalaan, wal azlam, azlam itu mengundi nasib. Suka kita mengundi nasib? Saya nggak punya gambarnya, tapi mungkin azlam itu begini. Ini anak panah. Ini kan bulat nih pulpen ini. Tapi anak panah itu penampangnya ada 3 sini. 1, 2 ya segitiga. Ya segitiga penampangnya. Di penampang pertama ditulis nafidah, nafad, lakukan. Penampang kedua la tanfad, jangan dilakukan. Penampang ketiga kosong. Kalau dilemparkan tuh panah yang kelihatan yang tampaknya nafidah, lakukan. Jalan. Apa yang rencanakan lakukan. Kalau yang tampak itu la tanfad, jangan kamu lakukan, gak jadi itu. Sekalipun tuh bujang kita udah merengek pengen nikah, kakak jadi nak sial kita hari ini, itu jahiliyah. Dan kalau penampang yang kosong itu yang muncul, diulangi lagi melempar anak panah tersebut, itu namanya azlam. Ya sekarang kan dengan berbagai macam cara, datang dukun, mbah dukun, anak saya lahirnya wage, kliwon, pahit gitu kan, calonnya ini, namanya ini, kelahirannya ini, segala macam dihitung, kamu menikahin anak tanggal sekian hari anu gitu kan, ya Allah ya Rabbana, kan sama saja itu. Makanya disebutkan arak, judi, berhala, dan mengundi nasib, rizun, itu 1, kotor. Kedua, min amali syaitan, perbuatan setan. Ketiga, fastanibu, jauhi. 3 itu perintahnya. Najis, perbuatan setan, jauhi. La'alakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Innama yuridu asyaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Sesungguhnya setan itu menginginkan, makanya pantas ya dengan orang kondisi mabuk, bermusuhan, berantem, tawuran, segala macam. Ingin menumbuhkan di antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, fil khamri wal maisir, dalam hal arak dan judi. Emang ada orang yang judi bersahabat? Ada. Ya kan? Pasti akan jadi musuh. Ya. Ketika diminum arak, apa ada orang yang disayangi? Enggak, yang ada mungkin dibunuh dan segala macam. Tapi yang paling utama dari setan itu adalah wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan juga dari salat. Ya. Fahal antum muntahun, apakah kalian berhenti dari mabuk itu? Setelah turun ayat ini, mereka mengatakan intahaina, kami udah berakhir, udah mengakhiri kegiatan semacam itu. Kemudian apa yang terjadi? Seluas jalan-jalan Madinah itu tergenang dengan arak, buang semua ke jalanan arak tersebut. Kok bisa? Bisa banjir jalan ke Madinah? Di Madinah itu nggak ada selokan, nggak ada sumber resapan, nggak ada selain Jakarta. Heboh itu kan? Ya Allah. Itu prosesnya sudah seperti itu, berakhirnya sampai situ ya. Dan kaum muslimin dengan proses yang cukup panjang, saya nggak tahu tentang jarak antara ayat tentang An-Nahl tadi nyambung dengan surat Al-Baqarah 219, kemudian dengan Al-Nisa 43, ditambah Al-Maidah 41. Saya belum punya ilmu tentang berapa jarak sampai mereka dengan
rela ikhlas tanpa ada keberatan dalam hati mereka, mereka berhenti dari minum arak dan mereka buang semua arak yang mereka miliki dan tidak terjadi lagi setelah itu proses pembuatan arak. Ya. Sekarang disebut ada sari kurma, ada apa gitu kan, itu bukan arak ya gitu. Kita juga kalau kan suka tuh kita rendam arak, bukan arak, rendam kurma kemudian diminum kalau pas buka, bagus juga itu. Ya. Nah, artinya bahwa proses pengharaman arak itu bertahap dan itu sudah terjadi dan berarti tidak boleh ada lagi orang muslim mengkonsumsi arak dari manapun dimanapun dengan cara apapun, itu sudah nggak boleh. Dan kita sangat bertentangan atau berlawanan, berbeda apa ya sikap dan tindakan kepada kelompok yang dulu NII ya kalau nggak salah yang mengajarkan, kan kita masih fase Mekah ya kan, itu ibu-ibu belum pakai jilbab, arak masih halal, sholat belum diwajibkan, gila loh ya kan gitu. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agamaku buat kalian, agama kalian. Apa harus berawal dari nol lagi, menyembah berhala dulu? Kan ngaco itu. Benar tuh, banyak yang begitu, salah besar ya. Jadi Islam sudah sempurna, yang dipakai sudah sempurna, ini jangan ngambil masih rongsokan istilahnya, masih barang-barang belum jadi, arak masih diminum, sholat belum wajib, jilbab belum wajibkan, itu aja dipakai kemana-mana ya, ngajak orang. Enggak, itu katakan ini Islam yang sempurna. Jadi nggak boleh, kan arak juga diharamkannya bertahap, maka Islam juga, Islam kita itu bertahap pula. Ya enggak, itu udah selesai, hukumnya udah tuntas ya gitu. Nah ini banyak banget yang keturunannya atau istilahnya barang-barang yang pokoknya kan ada kaidah ma'askaro kasiruhu faqaliluhu haram. Jadi apa yang dikonsumsi dengan jumlah banyak bikin mabuk, maka sedikit pun termasuk haram, gitu aja. Waktu di mana saya pengajian, Pak Ustadz, apa yang suka dipakai campuran, mau bikin mie goreng, kemudian apa nasi goreng, katanya ada campuran-campuran yang untuk membuat aroma ataupun rasanya lebih enak, katanya juga dari unsur-unsur yang memabukkan. Kacau banget saya bilang. Ya, kalau diharamkan walaupun sedikit tetap haram, gitu aja. Nah, ayat yang 219 belum menunjukkan haramnya arak, karena diharamkannya arak adalah apa yang difirmankan oleh Allah di ayat 91 surat Al-Maidah ya gitu. Nah, ma hiya khamr wa hal hiya ismun likulli muskirin. Para ulama membahas apa itu khamr. Apakah diterapkan kepada seluruh atau hal-hal yang memabukkan selain arak juga? Ya. Abu Hanifah mengatakan al-khamru asyarab al-muskir. Khamr itu minuman yang memabukkan. Min asiril inab faqat. Abu Hanifah dari anggur doang. Wa amal muskir min ghairihi kasyarab min at-tamr wa al-sa'ir fala yusama khamran bal yusama nabidan. Katanya yang memabukkan dari selain anggur, kurma ataupun syair, gandum, tidak disebutkan khamr, dikatakan nabid. Padahal nabid itu sebenarnya yang sering kita dengar adalah hanya apa ya, kalau kita kayak jus kurma lah gitu kan, masih berupa cairan begitu tapi belum berubah menjadi arak ya, dan itu boleh kan itu. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-khamr ismun likulli syarabin muskir. Semua minuman yang memabukkan dikatakan khamr ya, arak. Sawa'an kana min asir inab aw tamr aw syair aw ghairihi. Sama saja sumbernya apa. Mungkin kalau waktu itu udah berkenalan dengan orang-orang Indonesia yang suka bikin tape dari ketan, termasuk itu juga ya, kalau memabukkan ya. Namun yang jelas
Intinya ilahnya di memabukkannya. Kalau itu yang disebut khamar ataupun yang dilarang itu karena memabukkannya, berarti mau cair, mau padat, mau berupa udara. Kan anak-anak sekarang suka ngisep ibon, ya play dengan itu, tetap haram. Kalau makanya buat apa, ngelem buku kertas gak apa-apa, ini isep itu. Makanya saya berpikir, kan budaya saudara kita dari Sumatera Barat, Aceh, yang namanya masak pasti pakai daun ganja, ya kan? Kalau salah penggunaannya, masalah kasarnya kalau lengkuas diparut, diperas, diminum airnya, kalau mabuk haram juga minumnya. Sekarang apakah setelah itu ganja bukan ganja, lengkuas udah diminum jadi memabukkan umpamanya diperas begitu, kemudian sampai ke polisi kalau macam ada orang jualan kalau puas di pasar ditangkap-tangkepin, kan emang ada penggunaannya, ya kan? Kalau itu memabukkan dengan apa namanya, dengan hal yang salah prakteknya, ya jadi salah ujungnya juga. Cuman yang harus dipahami bahwa bukan daun ganja aja tadi tuh, mau jahe, mau apa, kalau memang dikonsumsi dengan jumlah tertentu dan bikin mabuk kan jadi masalah juga. Nah itu kan keputusan ganja itu sebagai hal yang dilarang juga, ya keputusan ya negara kita ya, kepolisian. Tapi yang jelas kalau salah pakai ya salah juga, ujung hukumnya ke sananya kan gitu. Ya. Nah kemudian kaitan dengan arak ini berkembang ternyata ya, dan itu kayak sepanjang ada iblis di belakangnya, setan di belakangnya, baik itu setan golongan jin dan itu ada kerjasama dengan setan golongan manusia, akan terus berkembang ya. Kita nggak tahu dulu, mungkin para sahabat di zaman sahabat kan nggak ada yang memabukkan berupa benda padat kayak pil segala macam ya. Berikutnya judi. Maya atau maisir al-muharram, apa jenis judi yang diharamkan? Para ulama bersepakat haramnya durubil qimar wa annaha min al-maisir al-muharram, kata Ta'ala qul fihi ma ismun kabir. Jadi undian istilah kita ya, undian, bahwa itu zaman apa, zaman porkas, zaman apa dulu masih mengalaminya. Dulu ada STSD ya, STSB ya, porkas, yang masih ingat itu berarti kita udah kolonial, udah tua tuh. Kan milenial nggak tahu apa itu porkas, apa itu STSB kan nggak tahu. Dulu heboh banget, paling judi buntut itu kan, masya Allah, ya kan? Makanya fakulul la'abin yakunu fihi ribun li fariqin wa khasarah li akhar huwa minal maisir muharram. Jadi setiap permainan di situ ada untung bagi sekelompok orang dan ada rugi dari sekelompok orang, itu maisir haram. Ya gitu. Bukan undiannya. Karena undian itu Nabi melakukan. Nabi punya istri sekian. Kalau mau berangkat perang, berangkat kemana gitu kan, diundi. Nah, isi yang mana yang diajak? Yang keluar isi ini, ya udah berangkat. Besok keluar yang itu berangkat. Jadi undian secara praktek undiannya mah tidak haram. Tapi kalau ada unsur merugikan sekelompok orang, menguntungkan sekelompok yang lain, itulah judi. Ya. Dan yang apa namanya, yang sering terjadi ketika arisan, gimana Pak Ustadz, arisan halal apa haram? Saya kalau arisannya, tapi nggak mungkin dilakukan pula. Kalau arisannya dalam rangka untuk saling tolong menolong, dalam artian bahwa tidak ada yang dirugikan, semuanya komitmen. Oh iya, bulan depan kira-kira siapa yang mau narik gitu kan? Ya Pak Ustadz, bulan depan itu saya mau nikahin anak. Mungkin itu yang dahulukan. Tiba-tiba ada orang yang ini belum terjadi bulan depan, tiba-tiba sebelum diundi itu arisan, ada orang yang kena musibah pokoknya mau narik duluan. Itu bakalan ribut. Itu masalahnya di situ tuh.
Kalau punya uang sisihkan dan masing-masing tidak mendesak, sekedar uang untuk titipan segala macam, nanti dilihat mana yang paling mendesak. Ini butuh buat anak kuliah, ini butuh buat segala macam. Makanya kalau dalam sisi itu tidak bisa diatasi, dengan nggak usah arisan. Ya kan? Bukan masalah undiannya. Kalau konsepnya jelas untuk tolong menolong silahkan, tapi juga tolong menolong itu harus diprioritaskan, siapa yang paling urgent gitu kan. Tapi rata-rata kan pada pengen, apalagi kayaknya dari arisan dapat arisan namanya mau pakai DP beli mobil kan udah kalau pengen banget itu kan, mana mungkin dia melepaskan itu, susah itu. Jadi masalahnya bukan di undiannya, tetapi dampak dari arisan tersebut kira-kira maslahat apa, khawatirnya ke arah sana. Ya. Nah, artinya bahwa judi diselenggarakan oleh siapapun, tapi pada prakteknya ya ada unsur yang dirugikan dan unsur yang diuntungkan, tetap dilarang, haram hukumnya. Ya, gitu. Dalam Islam itu bukan begitu, yang ada adalah ta'awun, ya, tolong menolong, ya. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Udah ya, jadi intinya tidak terjadi lagi dalam Islam yang namanya arak, hilangkan. Bahkan secara hukum syariat kalau ada tetangga punya segentong arak gitu kan, sudah dihancurkan, itu tidak perlu ganti kerugian, itu nggak perlu. Karena arak bukan mal mutaqawwam, bukan harta yang atau yang punya nilai dalam Islam, harta yang harus dibuang. Kayak babi, tetangga ngurus babi, ambil aja tuh babinya, buang ke bunuh, buang gitu. Dan Islam itu nggak perlu diganti dia, karena haram, ya gitu. Ya, itu. Kalau ada di wilayah kaum muslimin. Jadi kalau di wilayah negeri kafir, bodo amat urusan mereka, gitu kan. Baik ya, untuk sementara sekian dulu, ya kan. Jadi kita tahu bahwa ada proses penetapan syariat dari Allah itu yang bertahap. Terutama sesuatu yang biasa sudah terjadi di masyarakat, ya, kayak tadi hamba sahaya, kemudian arak, ada juga riba, oleh Allah ditetapkan pengharamannya secara bertahap. Itu maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu pula salah dalam dakwah. Saya mengatakan ketika kita melihat masyarakat dengan berbagai macam kebiasaan yang di situ tidak ada unsur Islamnya, tidak ada dari syariatnya, lalu sudah berlangsung sekian lama, kira-kira mau hilangkannya gimana? Apakah sekejap mata? Ya enggak lah, perlu bertahap. Tetap dalam artian haramnya sudah jelas, tidak bolehnya apa, hukumnya sudah jelas. Tapi ketika individu orang tertentu mau meninggalkannya, ya udahlah, dengan dilakukan secara kemampuan dia. Ada orang, mudminul khamr, jadi bahasa kita mungkin sebutnya, jadi obsesi terus pengen mabuk gitu kan, dia ketergantungan kepada arak. Ketika dia bilang, aduh Pak Ustaz saya belum bisa tinggalkan, terus kira-kira bisa kurangi nggak? Ya mungkin kalau biasanya tiap hari dalam satu pekan 1 atau 2 kali bagus, udah nggak apa-apa, lakukan, nggak apa-apa. Tapi di tempat yang kamu jauh dari masyarakat umum. Kalau dia berkurang, kemudian bisa hilang kan gitu. Untuk individu, hukumnya tetap haram gitu kan, nggak bisa. Oh kamu masih halal, nggak bisa tuh. Haram, tapi dia meninggalkan perbuatan itu, ya kan? Mungkin bertahap kemampuan dia. Walaupun kata Nabi, "Wamanahayatukum anhu fantahu," apa yang aku larang berhenti kan gitu. Ada orang merokok, Pak Ustaz, saya juga dalam rangka mengurangi rokok. Taunya rokok asal panjang jadi berkurang, ya dasar. Mengurangi rokok kan? Ya, sama juga. Ibu lagi ngapain? Katanya diet ibu teh. Bener diet Pak Ustaz juga dalam rangka mengurangi nasi sepiring jadi berkurang masuk ke perut. Begitu ya. Jadi intinya hal-hal yang sudah dilarang soalnya semampu dan sekuat tenaga berhenti. Tapi ada orang dalam kondisi tertentu tidak bisa langsung berhenti. Wallahu a'lam ya. Baik, itu untuk sementara sekian dulu untuk hari ini. Ada yang mau tanya silakan. Ya silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Ini sebenarnya kejadian sudah lama, beberapa waktu yang lalu. Cuma karena kajian kita pagi ini nyambung, jadi ingat kembali kita.
Jadi pada waktu itu ada dua orang yang sedang berdiskusi, tapi kelihatannya mereka hanya sama-sama teman ya. Iya. Yang satu mengatakan bahwa majikan itu boleh menggauli budaknya tanpa dinikah terlebih dahulu, persis seperti kajian kita pada pagi hari. Tapi yang satu mengatakan, oh nggak bisa, karena harus nikah. Nikah itu kan ada saksi, ada wali, ada ijab kabul. Ini kok langsung saja, gitu kan? Ya memang sudah diatur seperti itu agama kita, bahwa majikan boleh menggauli budak tanpa dinikah, sudah seperti itu diaturnya. Sayangnya dia nggak menyampaikan dalil, gitu kan? Jadi saya lihat sampai akhir itu seperti yang temannya ini nggak puas gitu. Ya berakhir begitu saja. Terima kasih. Yeah. Jadi pertama, masalah ini sudah berlalu lama dan kita tidak mengalami situasi di mana hamba saya sedang merebak di masyarakat. Ya. Kan hamba saya itu dibeli di pasar untuk tugas, kerja di kebun, kerja di toko segala macam, tapi dia nggak digaji oleh tuannya, emang nggak jasanya milik tuannya. Itu aja, ya kan? Nah, kembalikan bahwa Allah memberikan cara dan mengizinkan kalau ada hamba saya perempuan di kerja di rumah, pamannya, majikannya menggauli dia. Ngapain pakai nikah lagi? Orang udah dimiliki, jasanya juga dibeli. Allah mengizinkan, itu aja. Makanya dalam ayat mengatakan auma malakat aimanukum, atau hamba saya kalian miliki. Ya, kalau memang betul-betul punya dan merdeka, ya udah nikahlah wanita merdeka. Ya, wanita merdeka. Ada sebuah rusuh, ya, sebuah rusuh. Karena nggak sanggup menikahi wanita merdeka, maka nikahilah hamba saya, tapi bukan majikannya, gitu kan? Majikan udah beli. Ada hamba saya perempuan. Saya nggak bisa beri mas kawin, memberikan mas kawin kepada orang-orang merdeka, wanita merdeka. Nah, kata Allah boleh lah. Ya. Untuk menikahi hamba saya, tapi dengan izin majikannya. Bentar, kalau tidak salah ada ayat berkaitan dengan itu. Nah, ayat 25 surat An-Nisa. Wa man lam yastati minkum taulan ayyan kihal muhsanat. Dan siapapun di antara kalian yang lam yastati, jadi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan mas kawin ataupun mungkin biaya-biaya tentang pernikahan dengan wanita muhsanat, wanita merdeka, mukminat yang mukminat, fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mukminat. Nikahilah dengan hamba saya yang atau hamba saya perempuan yang kalian miliki, yang dimiliki oleh para tuan itu, min fatayatikum, hamba saya perempuan, al mukminat yang mukminat. Wallahu a'lamu bi imanikum, Allah tahu iman kalian. Jadi menikahi hamba saya perempuan, gitu kan? Itu adalah jalan keluar terakhir kalau tidak mampu menikah dengan wanita yang merdeka. Itu masalahnya. Tapi ingat, fankihuhunna bi'izni ahlihinna. Nikahi wanita hamba saya tersebut dengan izin ahli, itu bisa diartikan tuannya atau keluarganya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, berikan pula mas kawin kepadanya cara yang baik, muhsanat wa musafihat. Jadi dengan cara muhsan untuk menjaga diri, ya wa musafihat. Jangan dijadikan wanita itu simpanan atau mutakhidhi ahdan, ya gundik gitu kan. Fa idza usinna fa idza tadfaisati fa alaihna nisfu ma ala muhsanati min al-adab. Kalau hamba saya perempuan tadi itu udah dinikahi kemudian berbuat zina dalam ayat itu, maka siksanya setengah yang merdeka. Kalau yang merdeka itu siksanya 100 kali didera, maka hamba saya 50 kali gitu. Ada ayatnya. Ya, jadi intinya itu sudah berjalan, dan itu sudah logika kita pun main bahwa itu benar kata Allah dan diizinkan secara syariat.
menggauli hamba saya kalau itu saya sebagai majikannya tanpa menikahi dia, dan berapapun banyaknya tanpa batas, karena ada konsekuensi hukum. Kalau si tuan yang menggaulinya meninggal dunia, maka mungkin dari 10 hamba saya digauli 10 hamba saya itu langsung merdeka. Berarti kan berkurang hamba saya 10 orang. Kan itu tujuan akhirnya. Dan setelah digauli, jangan dijual belikan. Karena kalau dia pindah ke pemilikan yang pada tuan yang baru, itu dari nol lagi, itu hamba saya murni, bukan setengah hamba saya. Itu konsepnya. Jadi ya gak usah ribut lah, udah berlalu. Ributnya sekarang udah lalu banget. Apalagi jangan sampai main golong gara-gara hamba saya udah gak ada. Ya, jadi konsep itu sudah ditetapkan dalam Islam dan tidak disebutkan kan. Ketika katakan Allah malakat aymanukum itu di dalam surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun yang sering dihafal oleh anak-anak itu dikatakan di situ waladina hum li furujihim hafidun, dan mereka-mereka yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali pasangannya, istri mereka, Allah malakat aymanukum, atau hamba saya dia miliki. Boleh, mungkin istri sedang halangan, ya kan? Kemudian ada hamba saya mau digauli, silahkan aja, milikku. Mau usah nikah, masalahnya bukan masalah nikahnya, itu udah dimiliki sama majikan yang tuannya udah. Bahkan ketika terjadi peperangan dalam Islam, ada tawanan wanita ditawan sama kaum muslimin, yang menawannya diizinkan dalam syariat menggauli wanita tersebut tanpa menikah. Kan mirip sahabat saya juga, mirip. Kalau mau ditembus pulang ke kampungnya, ke negerinya, digauli, tapi ingat, digauli dengan syarat wanita tersebut bersih dari mengandung, ya kan? Itu ketika melahir anak, apakah dia mau masuk Islam ataupun dia mau pergi ke kampungnya, mungkin syaratnya kamu digauli, kemudian punya anaknya ambil sama bapaknya, kemudian perempuannya suruh pergi, boleh-boleh aja. Kok kejam banget manusia kafir lebih kejam kepada kaum muslimin. Main babi bu aja datang ke kampung, perkosa ini, bunuh yang mono anak kecil, tukang ibadah, ahli ibadah. Kok yang kata Islam kejam? Enggak, Islam itu adab. Seorang tawanan wanita, dia bersih, tidak sedang mengandung umpamanya, kan ikut perang, ya kan sama-sama, kenapa ikut perang? Maka boleh digauli, suruh balik lagi ke sono. Bisa. Dan tidak dikatakan cacat hukum karena mau udah begitu kondisinya. Bandingkan dengan kelakuan kafir-kafir ketika masuk ke kampung, ke negeri gitu kan, bakar ini, bunuh ini, perkosa ini, segala macam. Islam nggak pernah mengajarkan cara yang ya radikal kan mereka gitu kan. Islam itu tidak pernah ada kata-kata radikal, semuanya lembut, adab, ya kan? Kan Nabi, kamu ahli jangan membunuh wanita, kamu ahli jangan membunuh orang tua, ahli ibadah di tempat ibadahnya, jangan mematahkan pohonan, jangan menghancurkan bangunan. Ada udah ada. Oh enak banget dulu Islam itu ada agama yang radikal ya. Nauzubillah. Jadi itu sudah berjalan, dan memang kalau dijelaskan pada saat kita mungkin kagak kebayang, begitu aja. Kagak kebayang. Kok gitu amat ya? Itu masanya udah lewat kok. Gak perlu kita permasalahkan, sudah lewat, sudah terjadi, dan Allah sudah menerapkan itu. Kemudian hamba saya secara hukum sudah dihapus. Walaupun dalam kejadian secara perjalanan kehidupan manusia pasti muncul orang-orang yang memiliki statusnya seperti hamba sahaya tadi. Ada di lautan, ada perompak, kemudian ABK, semuanya ditawan, gak boleh kemana-mana kecuali ditembuskan. Kasusnya banyak banget kan begitu, mirip seperti hamba sahaya. Tembuslah berapa mintanya, saya merdeka, dia lepas dari cengkraman para perompak itu. Ataupun tawanan perang, seperti itu kondisinya. Ataupun wanita terbelenggu karena memang dicekram oleh mucikarinya, mau tobat mau pulang, dia nggak bisa pulang kecuali mungkin menembus dirinya ataupun minta tembusan dari keluarganya. Itu kan mirip seperti itu. Jadi secara fakta mungkin ada, tapi hukum selalu memutuskan jual beli orang di pasar. Butuh duit nih, kayak bawa emas aja ya, datang ke pasar, jual hamba saya, minta duitnya. Orang datang butuh buat bekerja di mana, beli lagi, bawa ke sono. Itu kejadian udah lama, dan berbagai negara, atau di Amerika, di Eropa gitu kan, dan rata-rata hamba saya itu diambilnya di Afrika kan, dari belahan bumi yang berkulit hitam ya, dan dijadikan budak di sana. Alhamdulillah. Ada cerita penutup nih, ada 3 anak berlomba, jadi
bapaknya hitam semua katanya. Bapak ini hitam, bapak ini hitam, bapak ini hitam. Kata yang pertama, bapak saya itu hitamnya luar biasa. Emang gimana? Pas luka, darahnya hitam katanya. Kata kedua, oh itu masih mendingan. Bapak saya itu pas patah tulangnya, kelihatan tulangnya hitam juga tulangnya katanya. Kata ketiga, itu belum seberapa. Kenapa? Pas bapak saya kentut, gelap dunia semua. Ada satu cerita lucu juga ya. Oh bisa begitu cerita, bisa aja orang ini. Baik ya, dari jam 6 saya mau pindah ke MUI. Terima kasih. Bukan pengen tambah lagi, tapi kita bagi waktu dengan jamaah di tempat lainnya. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Kurang mohon maaf. Aku melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.